Prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasil fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adalah nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan maupun yang belajar atau peserta didik. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu yang A, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah program rencana belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidikan dan peserta didik. Dari peran yang sangat strategis dan fundamental dalam pembelajaran pendidikan yang baik, maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan karena baik atau tidaknya suatu kurikulum dilihat dari proses dan hasil pencapaian telah ditempuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi, NIM 1903011107. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari makalah kami, yaitu tentang fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi yang dengan mudah. Kemudian, manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Kemudian, untuk guru, fungsi kurikulum untuk guru sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada peserta didik. Kemudian, untuk siswa, fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang dipelajari dan juga dipahami. Kemudian, fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Baiklah, itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen kurikulum. Menurut Suemanto Wasti dan Suepto dalam buku berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan, menyebut bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen. Di sini saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu komponen pertama dalam kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam Konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab warga negara yang
demokratis, serta bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fadihaya, NIM 1903011128. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi yang mana tentang silabus. Silabus dalam standar pendidikan nasional, yang mana rencana pembelajaran ini yang pada suatu dan kelompok mata pembelajaran tertentu, yang mana yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok, atau pembelajarannya. Nah, yang mana pengertian silabus ini menurut Zainal Silabus adalah rencana pembelajaran atau tema tertentu yang mencakupin standar kompetensi atau kompetensi dasar, indikator tercapainya tujuan pembelajaran, dan nilainya. Nah, yang mana manfaat silabus ini penting bagi semua pihak yang berkepentingan dan dengan pendidikan. Nah, dalam sebuah dan kompetensi dasar pokok materi ini, yang mana alokasi waktunya untuk setiap pelajaran dapat dikaji dan dapat tercapai. Berdasarkan tersebut, guru bermanfaat bagi manfaat silabus bermanfaat untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang mana fungsi silabus itu yang pertama memberikan informasi, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan lain sebagainya, dan sebagai suatu pedoman atau pegangan untuk seorang guru tertentu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu komponen-komponen silabus. Di sini ada beberapa komponen silabus. Yang pertama itu identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang kedua itu kompetensi inti. Kompetensi inti ini diisi dengan kompetensi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing sekolah dan kelas. Kompetensi ini merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti ini merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini diisi dengan kompetensi dasar yang dikembangkan terdiri atas KD1, bisa disebut dengan 1.1, KD2 bisa disebut dengan 2.1, dan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu D, materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapai kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran ini meliputi kegiatan tatap muka dan kegiatan non tatap muka. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa. Kolom penilaian diisi dengan rincian alat penilaian hasil belajar yang akan digunakan sesuai dengan jenis materi hasil belajar seperti fakta, konsep, prosedur, sikap, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi, yaitu langkah-langkah pengembangan RPP. Langkah-langkah pengembangan RPP yang pertama yaitu menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua yaitu memetakan KD dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakatkan. Yang ketiga yaitu menetapkan jaringan tema. Yang keempat yaitu menyusun silabus dan tematik. Yang kelima yaitu menyusun RPP dan pembelajaran tematik. Nah, di dalam implementasi kurikulum 2013, tema tidak diorganisasikan dengan siswa, tetapi sudah diterapkan oleh pemerintah dan termuat dalam silabus tematik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan dalam penyusunan RPP. Yang pertama yaitu identifikasi mata kuliah atau blok mata kuliah. Tuliskan identitas program studi, nama mata kuliah atau blok mata kuliah, atau kode mata kuliah, bobot SKS,
semester sumber pada kurikulum yang telah sudah ada. Yang kedua yaitu perumusan standar kompetensi atau SK. Yang ketiga yaitu merumuskan kompetensi dasar atau KD. Tulislah rumusan KD yang merupakan penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dengan cara diukur. Yang selanjutnya itu yang keempat, perumusan indikator. Tulislah indikator sebagai penjabatan dari KD dengan kata kerja operasional. Selanjutnya itu yang kelima, menentukan tahap pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Tuliskan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pengajar maupun peserta didik selama proses pembelajaran yang akan dilakukan maupun menggambar strategi pembelajaran. Selanjutnya itu pemilihan metode pembelajaran. Yaitu pemilihan media pembelajaran. Media yang akan digunakan dalam melaksanakan pembelajaran. Media hendaknya dipilih sesuai dengan metode pembelajaran yang akan digunakan pemilihan media tersebut. Selanjutnya itu alokasi waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta prinsip-prinsip RPP. Yang pertama yaitu pengertian RPP. RPP adalah sebuah perencanaan yang terstruktur guna untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan di dalam silabus. Seperti contohnya, di dalam RPP tersebut ada proses pembelajaran serta strategi, model, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu prinsip dalam RPP. Yang pertama, RPP merupakan gambaran dari kompetensi dasar yang terdapat di dalam silabus. Yang kedua, yaitu RPP digunakan guru untuk memandu proses pembelajaran. Yang ketiga, RPP merupakan suatu dokumen atau panduan secara tertulis yang digunakan guru dalam melakukan penilaian serta proses pembelajaran secara terstruktural dan sebagainya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih.